Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini, ada salah satu saham yang menurut saya cukup menarik dan mungkin kedepannya ini akan bagger atau mendapatkan potensi gain yang cukup tinggi teman-teman. Nah itu saham apa? Saham Elnusa atau Elsa. Nah seperti apa langsung saja. Untuk yang pertama seperti biasa untuk gambaran saham Elsa ini dari semenjak dia IPO, dia sudah meningkat one bagger ya teman-teman. Kurang lebih 108% secara all time. Nah, sekarang harga saham pada saat saya membuat video ini di tanggal 5 Juli 2024, pada saat penutupan market, dia bertengger di 448 per lembar sahamnya ya. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman investor, secara umum sih sebenarnya emiten ini tidak terlalu jauh peningkatannya semenjak IPO ya. Karena dia hanya meningkat 100% atau one bagger. Nah, apakah sekarang dia mampu mencapai kenaikan tertinggi yang pernah terjadi di tahun kurang lebih 2015 ya di sini ya? Apakah dia bisa mencapai ke angka 600 ataupun bahkan 700 teman-teman? Nah, seperti apa? Saya rasa sih akan mampu karena nanti dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti misalnya fundamental maupun secara teknikal teman-teman. Nah, kita langsung saja yang pertama secara fundamental. Baik, yang pertama dari laba historis bagian dari fundamental ya. Untuk emiten ini di sini terlihat laba yang paling rendah dicapai dari semenjak tahun 2018 itu yaitu di tahun 2021 ya teman-teman, yaitu hanya mencapai 108 miliar rupiah. Dan yang tertinggi tentu saja di tahun 2023 ya. Dia mencapai angka 503 miliar. Dan kalau kita lihat di kuartal pertama 2024 pada saat itu dia sudah mencapai laba 183 miliar ya. Nah, apakah pencapaian di kuartal pertama ini sebenarnya cukup bagus gitu ya. Nah, di sini saya ada menambah catatan, ternyata laba di tahun 2024 kuartal pertama ini sudah lebih besar 60 miliar dari kuartal yang sama di tahun 2023. Artinya apa? Ada kecenderungan nanti di akhir tahun 2024 secara annual, labanya itu akan melampaui laba di tahun 2023. Nah, ini yang saya katakan, dari sisi performa atau laba historis, emiten Elsa ini cukup bagus, teman-teman. Performanya meningkat. Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama karena kenaikan harga minyak ya. Kita tahu emiten Elsa ini bergerak di bidang pertambangan khususnya minyak ya, oil ya. Dan untuk di tahun 2024 ini terjadi peningkatan oil secara dunia itu yang cukup signifikan. Mungkin diakibatkan berbagai faktor seperti misalnya perang yang terjadi dan juga ketegangan di berbagai negara ya. Nah, secara umum sih untuk labanya emiten ini cukup bagus dan performanya itu kemungkinan besar akan melampaui performa tahun 2023 yaitu laba yang cukup signifikan dari 6 tahun terakhir gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke laba ruginya. Tadi labanya kita sudah lihat lebih tinggi 60 miliar ya dari tahun 2023. Nah, di sini saya mengambil laporan keuangan kuartal pertama 2024. Tapi anehnya teman-teman, dari sisi pendapatan ya di sini pendapatan tahun 2024 ini tidak lebih tinggi dari tahun 2023 gitu ya. Nah, kemudian akun yang meningkat signifikan juga terlihat dari pendapatan keuangannya yang mencapai angka 30.337 dalam jutaan rupiah. Dan juga line-line ini ya teman-teman, yang berarti untuk line-line ini sih mungkin ada keuntungan dari aktivitas yang bukan aktivitas operasi ya teman-teman dari emiten ini. Tapi ini juga cukup menendang ya, dari yang dulu sebelumnya minus 28.000 sekarang menjadi 21.000 surplus ya teman-teman. Tapi itu bukan menjadi hal yang menentukan tingginya laba bersih. Kalau kita cermati ya teman-teman, sebenarnya efek yang paling tinggi itu dari penurunan beban pokok pendapatan. Artinya apa? Emiten ini semakin efisien untuk proses operasinya atau produksinya ya teman-teman. Nah, sehingga didapat di sini dari secara keseluruhan laba periode berjalannya itu dari 114 meningkat menjadi 183. Baik, kita lanjut teman-teman. Untuk historis dari ekuitas ya. Tentunya dari ekuitas sih emiten ini tidak ada masalah, no problem ya teman-teman. Dia mengalami peningkatan yang progresif dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2018 yang mencapai angka 3,2 triliun, sekarang sudah mencapai 4,5 triliun. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman, untuk ekuitas ini
meningkat cukup signifikan ya. Dari yang 6 tahun terakhir 2018 hanya mencapai 3,2 triliun, sekarang sudah mencapai angka 4,5 triliun. Kemudian dari sisi utang, emiten ini memang secara overall ya dari tahun 2018 dia mengalami yang namanya peningkatan utang ya. Dan memang kalau kita lihat di sini jumlah utangnya juga sudah lebih tinggi dari nilai ekuitasnya sebesar 1,15 kali. Nah, sebenarnya untuk emiten yang memiliki utang yang cukup tinggi sih saya sendiri langsung menghindari ya teman-teman. Yang sudah mencapai angka lebih tinggi dari ekuitas karena akan ada yang namanya faktor likuiditas yang terganggu teman-teman. Jadi seandainya emiten ini tidak mampu melunasi utangnya, tentunya keseluruhan aset bersihnya juga tidak akan mampu untuk menutupi gitu ya. Jadi ini merupakan poin yang menurut saya kekurangan dari emiten ini gitu ya teman-teman. Walaupun bergerak di bidang oil, harusnya utangnya bisa setidaknya diminimalisir di bawah angka 1 dari ekuitas. Nah, bagaimana dengan posisi kas teman-teman? Dari posisi kas sendiri saya yakin ini cukup menarik ya teman-teman, karena dari tahun 2018 data historisnya posisi kas emiten ini meningkat cukup signifikan ya. Jadi tentunya hanya akan berdampak kepada pembagian dividen, dan tentunya memang emiten ini cukup rutin membagikan dividen gitu ya teman-teman. Sampai dengan kuartal pertama 2024 untuk posisi kasnya saja sudah mencapai 2,4 triliun. Dan emiten ini pada saat saya membuat video ini dia sudah membagikan dividen ya, kalau tidak salah di bulan Mei 2024 yang lalu gitu ya teman-teman. Dan posisi kas ini cukup penting menurut saya karena itu akan menentukan apakah laba dari suatu dividen itu laba yang real, bukan laba yang semu ya teman-teman. Banyak emiten-emiten yang dia dikatakan memiliki laba ataupun performa yang cukup tinggi, tetapi posisi kasnya itu cukup rendah gitu ya teman-teman. Itu saya yakin sih perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau misalnya emiten itu memiliki laba yang tinggi, teman-teman investor perlu cek sampai dengan posisi kasnya. Apakah memang posisi kasnya juga mencerminkan laba atau performa yang diraih gitu ya teman-teman. Jadi untuk emiten Elsa ini dari posisi kasih dia cukup membuktikan bahwasanya posisi kasnya itu berbanding lurus dengan posisi laba ataupun performa yang diraih sampai dengan kuartal pertama 2024. Nah, untuk data earning per share dan juga ROE-nya secara historis sih cukup signifikan ya teman-teman. Itu tadi yang saya katakan, dari labanya itu di tahun 2024 kuartal 1 ini sudah mencerminkan atau diproyeksikan akan cukup lebih tinggi dari laba tahun periode-periode sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi sih lebih senang memakai indikator earning per share dan ROE ini. Dari grafik earning per share dan ROE, harusnya harga saham emiten ini mencerminkan posisi earning per share dan ROE teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari earning per share di grafik sebelah kiri dia sudah mencapai angka 100 yang cukup jauh melampaui earning per share periode-periode tahun sebelumnya. Tentunya yang poin 100 ini kita annual gitu ya teman-teman, untuk annualize gitu ya, disetahunkan. Dan kemudian dari ROE yang di grafik sebelah kanan itu juga sudah mencapai angka 15 per kuartal 1 2024, sudah lebih tinggi dari return on equity dari periode-periode sebelumnya. Nah, kalau saya melihat di sini, ketika earning per share dan juga ROE sudah jauh melampaui titik atau poin yang pernah diraih di periode sebelumnya, tentunya harga sahamnya akan mengikuti teman-teman. Saya yakin itu akan terjadi. Tentunya dengan mempertahankan posisi EPS dan ROE ya. Nah, untuk membuktikan itu kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai rata-rata harga saham yang pernah diraih emiten ini. Nah, ini yang saya katakan, apakah ini sudah berbanding lurus dengan posisi earning per share dan ROE tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk harga saham per tanggal Juli pada saat saya membuat video ini berada di angka 448. Nah, kalau kita bandingkan dengan rata-rata pencapaian harga saham yang pernah diraih dari tahun 2018, untuk angka dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ini, saya merata-ratakan harga saham yang pernah dicapai gitu ya. Jadi ini merupakan rata-rata yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Jadi didapat angka kurang lebih di range harga 380-an sampai dengan 415 gitu ya. Nah, memang sampai dengan kuartal pertama 2024 posisi harga sahamnya sudah melampaui ya, tapi itu belum signifikan teman-teman menurut saya. Artinya
Di sini untuk angka 448 ini harusnya sudah lebih tinggi, jauh signifikan ya teman-teman. Sampai dengan kurang lebih di angka 500 sebenarnya saya rasa sih masih sangat ideal gitu ya. Nah timbul pertanyaan teman-teman, kenapa di tahun 2023 pada saat dia pencapaian labanya menurut saya cukup tinggi, dia hanya mencapai angka 383 rata-ratanya. Nah sebenarnya disinilah teman-teman itu menjadi timing yang tepat untuk entry teman-teman di tahun 2023. Nanti kita akan lihat dari teknikal kalau memang teman-teman sudah entry di tahun 2023 seberapa persen sudah cuannya ya teman-teman. Tapi kalau saya lihat di tahun 2041 ini juga masih sangat berpotensi untuk mengalami peningkatan karena tadi performanya cukup bagus ya. Jadi angka 448 menurut saya itu belum mencerminkan harga saham sesungguhnya sesuai dengan fundamentalnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini untuk pembahasan selanjutnya itu berada di prediksi harga fundamental gitu ya. Nah, ini hal yang menurut saya juga menarik untuk emiten ini. Untuk harga saham Elsa sekarang itu di angka 448 per lembar. Nah, angka 448 ini dia memiliki PBV sebesar 0,7 dan PER itu berada di angka 4,5. Nah, menurut saya pribadi teman-teman, mungkin teman-teman boleh berkomentar untuk saham ini sudah selayaknya lah berada di PBV 1 dan juga PER 10 karena tadi dari performa dia juga cukup menarik ya teman-teman. Sehingga kalau misalnya dia berada di angka PBV 1, emiten ini harusnya layak dihargai di angka 629 gitu ya. Dan untuk PER 10 seharusnya di angka 1004 karena tadi dari sisi laba bersih saja dia sudah cukup tinggi. Jadi cukup wajar sih jika PER-nya di angka 10 dan proyeksi harga sahamnya di angka 1000 teman-teman. Nah sehingga kalau saya rata-ratakan PBV 1 dan PER 10 atau PBV dan PER yang dikombinasikan kalau menurut analisis saya ya berada di angka 816 per lembar saham. Sehingga dari harga sekarang 448, emiten ini berpotensi untuk menuju ke angka 816 dengan potensi gain 82% teman-teman. Nah kemudian dari prediksi historis ini juga cukup ampuh teman-teman menurut saya. Ini membandingkan rata-rata PBV dan PER yang pernah diraih emiten ini dari 6 tahun terakhir. Nah, untuk di sini, di grafik yang atas itu adalah grafik PBV dan grafik yang bawah adalah grafik PER. Sehingga rata-rata PBV yang terjadi dari tahun 2018 itu dihargai di angka 0,68. Dan untuk PER yang wajar untuk emiten ini dihargai secara 6 tahun terakhir itu di harga PER 10,5 gitu ya. Dan untuk PBV 0,68 itu berada di kisaran harga 427 dan untuk PER 10,5 di angka 1054. Dan seperti biasa saya rata-ratakan antara PBV dan PER berada di angka 740 teman-teman. Jadi saya tidak langsung mengambil atau mencomot angka PBV 0,68 yaitu 427 gitu ya. Saya membandingkan range harga di PBV dan juga PER tertingginya atau rata-ratanya di 6 tahun terakhir. Sehingga teman-teman, tadi harga 448 posisi saham ini sekarang menuju ke angka kombinasi PBV dan PER secara historis itu di angka 740 itu ada potensi gain sebesar 65% teman-teman. Cukup menarik bukan? Nah dari setelah kita membahas fundamental teman-teman, kita akan coba melihat secara teknikal ya. Nah menurut saya memang secara teknikal sih tidak terlalu nendang ya teman-teman, karena mungkin banyak hal-hal lain yang membuat prediksi kita tentang teknikal ini banyak melenceng gitu ya. Tapi setidaknya ini cukup membantu juga teman-teman. Jadi langsung saja. Nah baik teman-teman, dari sisi teknikal ya, kalau saya coba tarik grafik secara weekly ya teman-teman atau mingguan. Nah di sini emiten ini sebenarnya candlenya bullish ya teman-teman. Jadi dari sisi teknikal sih saya rasa ini mendukung. Nah untuk lebih jelas saya akan coba menarik salah satu garis support ya di sini teman-teman. Garis support yang pertama itu saya lihat sih berada di kisaran angka 400 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini secara grafik mingguan. Kalau coba kita ubah ke grafik daily ya, saya rasa 400 ini juga merupakan titik support ya. Karena di sini dia pernah menjadi titik resisten di tahun 2022 gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga dia pernah menjadi titik resisten di tahun 2018 dan di tahun 2019. Jadi saya yakin sih angka 400 ini menjadi titik support kuatnya teman-teman. Nah, kalau misalnya dia jebol menuju angka 400 dan harga 400 juga
jebol ya teman-teman, saya yakin sih support lanjutnya itu akan berada di harga kurang lebih angka 370-an ya teman-teman di sini. Kalau lebih jelasnya sih 370 ya teman-teman. Nah, ini menjadi titik support berikutnya. Nah, balik ke pertanyaan, apakah analisis teknikal ini tadi di harga 448 ini sudah cukup menarik untuk entry ya? Kalau saya pribadi sih kurang menarik sih teman-teman, karena beberapa hari sebelumnya, ini secara daily ya, di tanggal 19 ya, 19, 20, dan juga 21, dia mengalami peningkatan signifikan gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih, untuk saham yang sudah mengalami peningkatan harga di beberapa periode sebelumnya, itu menurut saya sih kurang menarik ya teman-teman ya. Kemungkinan dia akan koreksi. Tapi memang sih secara candlestick di sini, per tanggal 5 Juli, dia candlestick punya bullish ya. Kemungkinan dia akan menuju penguatan kembali. Tapi kalau saya pribadi sih teman-teman, saya kemungkinan besar akan menunggu juga di harga 400 gitu ya. Karena saya lihat sih di sini sudah mengalami peningkatan ya teman-teman, signifikan gitu ya. Nah baik, apakah memang peningkatan 448 ini akan cukup lama peningkatannya gitu ya? Apakah akan melanjutkan kenaikan beberapa periode ke depan? Mungkin saja terjadi teman-teman, tapi saya yakin sih ini akan mengalami yang namanya koreksi ya di kisaran range harga. Saya akan coba membuat titik resisten ya teman-teman. Di sini angka 500 teman-teman. Oh, maksud saya di angka 460 ya teman-teman. Di sini titik resisten pertamanya saya lihat sih di angka 460. Tapi teman-teman, kalau kita lihat di sini ada yang namanya pattern cup and handle ya. Di sini berbentuk U, dan di sini adalah berbentuk pegangan cangkir ya di sini ya, cup and handle-nya gitu ya. Di sini bentuk cup, di sini handle. Nah, kalau memang dia melanjutkan pattern itu ya, yang menjadi cup di sini turun sebentar menjadi handle, dan juga akan menuju ke angka titik resistennya pertama di angka 460. Dan kalau dia berhasil bertahan di sini teman-teman, bisa menjadi melanjutkan penguatannya ke harga kurang lebih menuju ke titik resisten berikutnya teman-teman, yaitu di harga ini menjadi titik resisten di harga kurang lebih di 470-an ya teman-teman ya. Di sini 480 teman-teman. 475 deh teman-teman. Nih di sini 475 kemungkinan akan melanjutkan sampai ke sana ya. Kalau memang tadi pattern cup and handle itu terjadi teman-teman. Nah, tapi kalau ditanyakan mengenai pendapat saya pribadi sih, kan ini belum tentu terkonfirm ya teman-teman ya, menuju ke titik 460. Bisa saja ini menjadi double top teman-teman. Di sini di harga kurang lebih 450-an ya. Kalau memang dia tidak mampu bertahan dengan volume yang signifikan di kisaran 460, dia kemungkinan besar akan turun kembali ke resisten pertamanya di angka 400 gitu ya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi sih mending kita akan melihat nanti sampai dengan, kalau memang dia mampu di harga 460 ditembus sampai dengan 460 ke atas dengan volume yang cukup tinggi, teman-teman boleh melakukan trading, tapi dengan short term ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih, karena saya lebih cenderung untuk investasi jangka menengah, saya akan mencoba menunggu sampai dengan 400 atau setidaknya berada di range harga yang menjadi titik resisten yang atau titik support yang pernah terjadi, yaitu di harga kurang lebih 430 maksud saya di sini ya. Tapi terlepas dari itu, saya yakin sih emiten ini kedepannya akan melanjutkan kenaikan performanya gitu ya teman-teman. Nah, baik, setelah analisis teknikal, saya akan mencoba kembali melanjutkan ke pembahasan secara news ataupun yang berhubungan dengan emiten ini gitu ya, news sentimen. Baik, yang untuk sentimennya, saya ada mengambil 3 news ya teman-teman. Yang pertama tentunya tadi sudah saya jelaskan di awal, penyebab kenaikan performa dari emiten ini yaitu tentunya karena sentimen secara global ya, yaitu adanya peningkatan harga minyak. Sehingga di sini ada direkomendasikan sih sebenarnya teman-teman dari saham MEDC, Medco Energy, dan juga Elsa ya. Ya, kalau memang harga minyak ini akan konstan ya di tahun 2024 ini, peningkatannya ya tentunya cukup meyakinkan kita investor untuk meraih emiten ini, karena
Dengan kenaikan harga minyak, tentunya pendapatan emiten ini juga pasti akan meningkat signifikan ya. Dan yang kedua, emiten ini rutin membagikan dividen teman-teman. Saya cukup tekankan sih teman-teman, untuk teman-teman investor sebaiknya mengambil emiten ataupun mencoba trading atau setidaknya investasi di emiten yang membagikan dividen. Karena kalau kita lihat filosofi investasi saham ya teman-teman, tentunya filosofinya karena saham itu membagikan dividen. Itu yang membedakan dengan investasi-investasi jenis lain ya teman-teman. Jadi karena emiten ini cukup rutin membagikan dividen, itu merupakan sentimen yang positif menurut saya untuk perkembangan harga saham emiten ini ke depannya. Nah, di sini tentunya yang terakhir, labanya emiten ini di kuartal pertama tadi sudah saya jelaskan pada saat fundamental cukup tinggi melesat, ya itu tentunya karena peningkatan harga minyak dunia. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi pendapatan tadi tidak terlalu jauh ya meningkatannya teman-teman. Ya mungkin belum terasa ya untuk Q1. Mungkin nanti kita akan coba melihat laporan keuangan di kuartal 2 apakah memang cukup menendang. Tapi saya yakin sih itu cukup menendang karena memang di kuartal kedua secara global ya harga minyak itu meningkat di kurang lebih periode Mei sampai dengan periode saat ini juga masih meningkat gitu ya teman-teman. Jadi saya yakin sih peningkatan pendapatannya pasti akan terlihat nanti di kuartal kedua dan kuartal ketiga gitu ya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini teman-teman. Kalau teman-teman ada komentar ataupun tanggapan ataupun kritik ya boleh disampaikan di kolom komentar. Dan happy investing teman-teman. Semoga teman-teman dan juga subscriber yang menonton emiten ini semakin berhasil dalam investasinya. Terima kasih.